Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jagat Misteri. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Karma Sumpah Pocong. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Tahun 2009 menjadi tahun yang tidak pernah dilupakan Komang. Saat itu ia sedang kuliah semester 4 di kota. Hari-harinya berjalan biasa saja sampai sebuah telepon dari bapak masuk ketika ia sedang berada di ruang kelas. Nada suara bapak terdengar berat, tetapi tidak menjelaskan apapun. Bapak hanya bilang Komang harus pulang secepat mungkin. Tidak ada penjelasan lain. Tidak ada alasan yang membuat keadaan jadi lebih jelas. Komang mengiyakan sambil menahan rasa cemas yang langsung muncul begitu mendengar suara. Bapak yang terdengar tidak seperti biasanya. Perjalanan pulang ia lakukan dengan naik bus dari terminal. Perjalanannya memakan waktu hampir 4 jam karena sopir berhenti beberapa kali di warung pinggir jalan. Sepanjang perjalanan itu, Komang tidak bisa menenangkan pikirannya. Ia mencoba tidur, namun tidak bisa. Ia menatap terus keluar jendela, memikirkan banyak kemungkinan. Ia sempat bertanya-tanya, apakah ibunya sakit parah, atau adiknya terlibat masalah. Ia mencoba menelpon bapak lagi, tetapi ponsel bapak mati. Hal itu membuat perasaannya semakin tidak tenang. Sesampainya di gerbang desa, suasana yang dirasakannya berbeda dari tahan-tahan sebelumnya. Biasanya desa itu terasa ramai dan hangat, dengan anak-anak bermain di pinggir jalan, atau orang-orang duduk di teras rumah sambil berbincang. Namun sore itu, suasana terasa sunyi. Beberapa warga keluar rumah hanya untuk melihat Komang lewat, tetapi tidak ada yang menyapa. Mereka hanya menatap sekilas, lalu kembali masuk ke rumah. Suasana seperti itu membuat Komang merasa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Setibanya di rumah, bapak langsung membukakan pintu. Raut wajah bapaknya terlihat lelah, seolah sudah memendam banyak hal. Ibu tidak terlihat di ruang tamu. Biasanya ibu selalu menjadi orang pertama yang menyambutnya jika ia pulang mendadak seperti itu. Bapak memintanya duduk. Komang duduk dengan gugup, mencoba menunggu penjelasan tanpa berkata apapun. Bapak menatap lantai cukup lama sebelum akhirnya bicara. Komang, Lilis meninggal, kata bapak pelan. Komang terpaku. Lilis yang mana, Pak? Tanyanya lirih walau ia sebenarnya sudah tahu siapa yang dimaksud. Lilis, teman kecilmu itu, jawab bapak dengan suara yang tidak stabil. Komang hanya diam. Kabar itu membuat dadanya terasa panas. Ia tidak pernah membayangkan Lilis akan pergi begitu cepat. Mereka memang sudah jarang bertemu sejak Komang merantau untuk kuliah. Tetapi kenangan masa kecil mereka masih jelas. Lilis adalah teman yang sering bermain dengannya di dekat sungai kecil di belakang rumah. Mereka sering berjalan bersama menuju sekolah dasar. Mendengar kabar itu membuat perasaannya kacau. Bapak menjelaskan bahwa warga menyebut penyebab kematian Lilis adalah diabetes akut. Dokter dari puskesmas juga menulis hal yang sama. Namun cara bapak menceritakan semuanya terdengar seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Komang langsung menyadari itu. Ia menatap bapak lebih dalam. Kenapa bapak tidak kasih kabar? Tanya. Nada suaranya tidak marah, tetapi penuh tanda tanya. Bapak, tidak bisa. Keadaannya sedang kacau, jawab bapak. Kalau kamu pulang waktu itu, kamu malah tambah bingung. Jawaban itu bukan penjelasan yang membuat Komang tenang. Ia justru semakin curiga. Ia merasa bapak berusaha menutup sesuatu, dan itu membuat kepalanya dipenuhi banyak pertanyaan. Ia mencoba menahan diri agar tidak memaksa bapak bercerita lebih jauh. Meski begitu, rasa tidak nyaman itu terus menggelayut di hati. Setelah percakapan itu, ibu keluar dari dapur. Matanya terlihat bengkak seolah habis menangis berhari-hari. Ibu menyambut Komang dengan pelukan singkat, lalu meminta Komang makan karena perjalanan panjang pasti melelahkan. Namun, Komang tidak punya selera. Ia hanya memaksakan diri meneguk segelas air hangat. Malamnya, setelah makan malam sederhana,
Komang keluar rumah untuk melihat suasana sekitar. Ia berjalan perlahan di halaman. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia memperhatikan beberapa rumah tetangga yang lampunya sudah padam meski waktu belum terlalu malam. Komang merasa desa itu seperti menyimpan kecanggungan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tidak melihat anak-anak yang biasanya bermain petak umpet di malam hari. Tidak ada suara tawa atau obrolan warga. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Perlahan, Komang kembali masuk rumah dan duduk di ruang tamu. Ia ingin mengurai kegelisahan yang menumpuk sejak mendengar kabar tentang Lilis. Rasa penasaran, rasa sedih, dan rasa curiga bercampur dalam dirinya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Lilis. Ia merasa ada bagian besar dari cerita itu yang tidak diceritakan oleh bapak dan ibu. Ia ingin bertanya lagi, namun ia tahu itu akan membuat suasana rumah semakin berat. Dalam pikirannya, Komang mengingat kembali sosok Lilis saat kecil. Ia teringat bagaimana Lilis selalu tersenyum setiap kali mereka bertemu di jalan menuju sekolah. Ia juga ingat bagaimana Lilis sering membantu warga tua di desa. Lilis adalah anak yang dikenal baik oleh semua orang. Komang merasa sulit menerima bahwa Lilis bisa meninggal semudah itu tanpa penjelasan yang masuk akal. Diabetes akut memang penyakit serius, tetapi kematiannya yang begitu cepat terasa janggal bagi Komang. Saat ia sedang tenggelam dalam pikirannya, terdengar langkah pelan dari kamar. Ibu keluar untuk menutup pintu depan. Komang, sudah malam. Istirahat dulu, kata ibu dengan suara lemah. Iya, Bu, saya mau tidur, jawab Komang singkat. Ia berjalan menuju kamarnya. Komang berbaring di kamarnya sambil menahan gelisah yang belum hilang sejak mendapat kabar duka itu. Rasa tidak enak yang tadi menekan dadanya masih tertinggal, membuat tubuhnya sulit rileks. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi pikirannya tetap berjalan kemana-mana. Setiap kali ia mencoba tenang, kenangan tentang Lilis muncul lagi. Suasana kamar yang sunyi justru membuat rasa janggal itu semakin kuat. Setelah beberapa lama berusaha tidur, akhirnya ia tertidur juga meski tidak nyenyak. Belum lama ia terlelap, terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Ketukan itu tidak keras, namun cukup membuat Komang tersentak bangun. Ia membuka mata sambil menarik napas panjang. Suara langkah bapak terdengar pelan dari luar. "Meng, siap-siap, kita ke rumahnya Lilis sekarang," kata bapak dari balik pintu. Komang duduk perlahan, mencoba mengumpulkan tenangnya. "Iya pak," jawabnya singkat. Nada suaranya masih berat, karena tidur sebentar yang tidak memberi ketenangan apapun. Ia bangun dan bersiap seadanya. Ketika membuka pintu, bapak sudah berdiri sambil memakai baju rapi. Wajahnya terlihat lelah, namun tetap tegas. Ibu juga berdiri tidak jauh dari mereka, tampak seperti menahan banyak hal yang tidak terucap. Komang ikut melangkah keluar rumah bersama keduanya. Malam itu suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu rumah warga menyala redup. Udara malam membawa hawa dingin yang menyengat kulit. Mereka berjalan perlahan menuju rumah Lilis, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Komang. Sepanjang jalan, Komang memperhatikan sekitar. Tidak banyak orang melewati jalan itu. Padahal biasanya malam-malam seperti ini masih ada warga yang duduk di teras rumah. Kali ini semua terlihat menutup diri. Setibanya di depan rumah keluarga Lilis, suara orang membaca tahlil sudah terdengar dari dalam. Rumah itu dipenuhi warga yang duduk bersila. Komang mengikuti bapak masuk, lalu duduk di barisan belakang. Ia melihat Pak Slamet duduk paling depan dengan wajah menunduk. Bu Sarni berada di sampingnya dengan mata sembab. Wajah keduanya terlihat seperti sudah tidak punya tenaga untuk menangis lagi. Saat Komang memperhatikan sekitar, ia merasakan suasana rumah itu begitu berat. Beberapa warga berbisik-bisik, namun menutup suara setiap kali ada yang lewat. Ruangan itu seolah dipenuhi tekanan yang sulit dijelaskan. Komang menyadari banyak pasang mata yang sesekali melirik ke arah keluarga Lilis dengan raut yang tidak bisa ia tebak. Ada kasihan, tapi juga ada rasa tidak enak yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata. Ketika tahlilan dimulai, Komang mencoba mengikuti bacaan. Namun, baru beberapa detik setelah suara tahlil menggema, telinganya berdenging keras.
Rasa sakit itu datang mendadak seperti ditusuk dari dalam. Ia menahan diri agar tidak menunjukkannya kepada orang lain. Ia menutup mata sebentar sambil menelan ludah untuk menahan rasa berputar di kepalanya. Rasa sakit itu tidak langsung hilang, justru semakin keras hingga membuat Komang sulit fokus pada bacaan yang dibacakan pemimpin tahlil. Ia menarik napas panjang beberapa kali, berusaha agar pikirannya tetap stabil. Bapak yang duduk di sampingnya sempat melirik, namun tidak mengatakan apa-apa. Ketika rasa sakit itu membuatnya harus menundukkan kepala beberapa kali, ia akhirnya menoleh ke arah jendela untuk mencari udara. Gerakan itu dilakukan tanpa ia pikirkan, namun begitu matanya sampai ke jendela, tubuhnya langsung kaku. Di luar jendela, berdiri sosok pocong dengan kain putih yang sudah kotor. Wajahnya hitam legam, tidak berbentuk jelas, namun mata itu terlihat menatap langsung ke arah Komang. Mata yang tidak berkedip, seolah memanggil. Komang merasakan napasnya berhenti. Suhu tubuhnya seperti turun seketika. Ia mengenali sosok itu. Sosok yang wajahnya pernah ia lihat ketika kecil, namun kini dalam keadaan yang tidak pernah ia bayangkan. Itu wajah Lilis. Namun bukan wajah yang ia ingat. Sorot matanya tampak seperti menyimpan banyak kesedihan. Tidak ada amarah, tetapi ada rasa tidak selesai yang menghantui. Komang mundur sedikit, hampir menyenggol bapak. Tubuhnya gemetar. Bapak menoleh kecil dan berbisik, "Kamu kenapa, Mang?" "Tidak, apa-apa," jawab Komang pelan, meski suaranya nyaris hilang. Itu satu-satunya dialog yang berhasil ia keluarkan tanpa membuat orang-orang menoleh. Ia mencoba mengalihkan pandangan, namun matanya kembali terpancing ke jendela. Sosok pocong itu masih berdiri di tempat yang sama. Tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatap. Komang menutup matanya sebentar dan membuka lagi. Sosok itu tetap ada. Ia tidak sedang berhalusinasi, tidak sedang mengantuk, tidak sedang bermimpi. Ia benar-benar melihatnya, dan pandangan itu membuat seluruh tubuhnya semakin kaku. Suara tahlil yang dibacakan warga terus berlanjut. Namun bagi Komang, suara itu mulai terdengar jauh. Ia merasa ada jarak antara dirinya dan ruangan itu. Seolah ia hanya duduk fisik, tetapi pikirannya terpisah. Ia ingin berdiri, namun tidak berani membuat gerakan yang menarik perhatian. Pelan-pelan, ia mencoba menunduk, berharap sosok itu menghilang ketika ia mengangkat kepala lagi. Ia menunggu beberapa detik sambil menahan napas. Ketika kembali menoleh, pocong itu sudah tidak terlihat, hanya gelap malam di balik kaca. Komang mengusap wajahnya pelan, berusaha menenangkan diri, namun rasa dingin di tengkuknya tidak hilang. Ia merasakan hawa tidak enak menempel pada tubuhnya, seolah pandangan itu masih ada di belakang pikirannya. Meski sosoknya sudah tidak terlihat lagi, ia mencoba kembali fokus pada bacaan tahlil, tetapi pikirannya terus dipenuhi wajah hitam itu. Rasa takut itu perlahan berubah menjadi rasa bingung. Mengapa sosok itu menatapnya? Mengapa seolah ingin mengatakan sesuatu? Pertanyaan itu membuat batinnya semakin tidak tenang. Setelah tahlilan selesai, warga mulai berdiri perlahan. Sebagian ada yang masih berbisik-bisik sambil memandangi keluarga Lilis. Komang ikut berdiri. Dengan kaki yang masih terasa lemas, ia tidak berani melihat ke arah jendela lagi. Bapak memintanya pulang lebih dulu, karena ibu ingin berbicara sebentar dengan Bu Sarne. Saat berjalan keluar rumah, Komang menahan napas panjang. Rumah itu terasa berbeda saat ia keluar dibanding saat ia masuk. Ada rasa berat yang tidak ia pahami. Ia tidak mengatakan apapun pada bapak. Ia hanya mengikuti langkah bapak sambil menahan getaran dalam tubuhnya. Sepanjang jalan pulang, ia tidak memaksakan diri bicara. Bapak juga tidak bertanya apapun. Malam itu, Komang kembali masuk kamar dengan pikiran yang bercampur. Ia berbaring perlahan, mencoba memejamkan mata, tetapi pikirannya tidak mau tenang. Setiap kali ia mencoba terlelap, bayangan tatapan sosok itu muncul lagi. Tatapan hitam yang tidak berkedip. Tatapan yang membuat hatinya serasa ditarik turun. Suasana kamar terasa berbeda dari biasanya. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Meski jendela sudah tertutup rapat, Komang merapatkan selimut, namun tetap tidak merasa hangat. Ia memandang lenggit-lenggit sebentar, kemudian matanya bergerak ke arah jendela. Ia masih ingat jelas bagaimana sosok itu berdiri di luar kaca rumah Lilis. Hanya beberapa langkah darinya.
Kepalanya berdebar setiap kali ia mengingat momen itu. Ia mencoba memalingkan wajah, tetapi pikiran itu terus kembali seperti dorongan yang tidak bisa ia tahan. Beberapa menit berlalu, namun rasa kantuk tetap tidak datang. Komang memaksakan diri menutup mata, namun suara kecil di luar kamar membuat tubuhnya terkejut. Suara itu seperti gesekan pelan di pagar kayu halaman samping. Ia menahan napas sambil mendengarkan. Suara itu muncul sebentar, lalu hilang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin, tetapi pikiran yang sudah kacau membuatnya sulit percaya pada penjelasan apapun. Tak lama setelah itu, suara lain muncul. Suara ketukan pelan di kaca jendela. Kamar Komang berada di lantai 2, sehingga tidak mungkin ada orang yang mengetuk dari luar. Suara itu terdengar 1 kali, lalu 2 kali, kemudian 3 kali. Setiap ketukan terdengar jelas dan teratur, tidak seperti ranting yang tertiup angin atau hewan yang melompat. Itu suara ketukan dengan ritme yang membuat tubuh Komang terasa semakin kaku. "Pak!" panggil Komang dengan suara lirih, hanya untuk memastikan dirinya masih bisa bicara. Suara itu tidak dijawab siapapun. Ia tahu bapak dan ibu sudah masuk kamar masing-masing. Rumah sedang tenang, hanya kamar Komang yang sekarang terasa seperti sedang dihuni 2 orang. Ketukan itu berhenti sejenak, lalu muncul lagi, lebih keras. Komang menggenggam selimut dengan tangan yang gemetar. Ia tahu ia harus memastikan apa yang ada di luar jendela, namun tubuhnya menolak bergerak. Ia mencoba memaksa diri duduk. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia perlahan bangkit. Langkahnya menuju jendela sangat lambat. Setiap langkah terasa berat. Ia merasa seakan sedang berjalan ke arah sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Namun rasa penasaran yang bercampur takut membuatnya tidak bisa tinggal diam. Ketika jarak yang tinggal beberapa langkah, suara ketukan itu berhenti. Komang berdiri tepat di depan jendela yang tertutup tirai tipis. Tangan kanannya terangkat sedikit, namun ia tidak menyentuh tirai itu. Ia mencoba melihat dari celah kecil di bagian bawah kain. Awalnya ia tidak melihat apa-apa, hanya gelap malam dan bayangan samar halaman rumah. Namun ketika ia menggeser sedikit tirai itu, matanya langsung membesar. Sosok pocong itu berdiri tepat di depan kaca. Wajahnya persis seperti yang dilihat. Komang di rumah Lilis, hitam, legam, dan tanpa bentuk yang jelas. Namun mata itu tetap sama, tidak berkedip, menatap lurus ke arah Komang, seolah tahu ia sedang mengintip. Komang merasa jantungnya berhenti sesaat. Tangannya langsung melepas tirai dan mundur beberapa langkah, hingga punggungnya menempel pada lemari kayu. "Ya Tuhan," bisiknya lirih tanpa sadar. Ketakutan itu membuat kedua kakinya lemas. Ia menjatuhkan diri ke lantai sambil menahan napas agar tidak membuat suara berlebihan. Napasnya terengah, namun ia mencoba menutup mulut agar tidak terdengar keluar kamar. Ia tidak berani menoleh lagi ke arah jendela. Ketika ia sedang berusaha menenangkan diri, suara ketukan itu muncul lagi. Suaranya lebih keras dari sebelumnya, berulang, teratur, dan tepat di bagian kaca yang berada di depan kasurnya. Komang menggigit bibir untuk menahan teriakan. Ia tahu jika ia berteriak, bapak dan ibu akan panik, dan ia tidak ingin membuat kekacauan malam itu. Ia merangkak perlahan menuju dinding paling jauh dari jendela. Sudut kamar menjadi tempat ia bersandar sambil memeluk lutut. Keringat dingin mulai muncul di leher dan punggungnya. Suara ketukan itu terus berlangsung beberapa kali, seolah sosok itu tahu Komang sedang bersembunyi. Setelah beberapa saat, suara itu berhenti. Tidak ada ketukan, tidak ada suara gesekan, tidak ada apapun. Namun keheningan itu tidak membuat Komang tenang, justru membuatnya semakin takut, karena ia tidak tahu apakah sosok itu masih ada di luar atau sudah berpindah ke tempat lain. Ia menunggu dengan menahan napas. Detik demi detik berjalan dengan lambat. Komang mencoba mendengarkan apakah ada suara lain. Namun yang terdengar hanya napasnya sendiri yang berusaha ia perlambat agar tidak terdengar jelas. "Komang," panggil suara pelan dari luar kamar. Suara itu terdengar samar, nyaris seperti berbisik. "Kamu kenapa?" Itu suara ibu. Komang menelan ludah. Ia tidak tahu harus merespons atau tidak. Namun suara itu terdengar nyata, bukan seperti suara aneh yang ia dengar dari balik jendela. "Ibu, saya tidak apa-apa," jawab Komang dengan suara pelan.
Saya mau tidur. Ya sudah, tidur yang nyenyak, balas ibu sebelum langkahnya menjauh lagi. Setelah suara langkah ibu hilang, suasana kembali sunyi. Komang masih belum berani berdiri. Perlahan ia menundukkan kepala, mencoba mengatur napas. Ia tahu ia harus bertahan melalui malam itu tanpa panik. Ia menatap lantai yang gelap sambil menenangkan diri sedikit demi sedikit. Tidak ada suara apapun untuk waktu yang cukup lama. Namun rasa takut itu tidak hilang, justru menetap di bagian dada yang terasa semakin sesak. Komang akhirnya merangkak kembali ke kasur setelah merasa cukup tenang. Ia naik ke atas kasur dengan pelan, lalu menarik selimut sampai menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak lagi menoleh ke jendela. Ketika matahari mulai muncul, suara langkah bapak terdengar dari luar kamar. Ketukan pelan menghampiri pintu. "Mang, sudah pagi. Cepat mandi, kita ke rumah Bu Sarni," kata bapak dengan nada yang tidak terlalu keras. Komang duduk perlahan. "Ada apa, Pak?" tanyanya pelan. "Di sana ada ribut-ribut. Kita ke sana saja dulu," jawab bapak sambil berjalan pergi. Jawaban itu tidak memberi banyak penjelasan, tetapi Komang tidak ingin bertanya lebih jauh. Ia tidak ingin membangkitkan rasa takut yang tersisa sejak malam tadi. Ia bangkit dari kasur dengan langkah berat, lalu mengambil pakaian dan menuju kamar mandi. Air dingin membantu membuat kepalanya lebih segar, meski rasa takut itu tetap tidak hilang sepenuhnya. Setelah bersiap, Komang keluar dari kamar. Ibu sudah menunggu di ruang tamu. Raut wajahnya terlihat tegang, sama seperti beberapa hari terakhir. "Ayo jalan, Mang," kata ibu singkat. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan lain. Mereka bertiga berjalan menuju rumah Bu Sarni yang jaraknya tidak terlalu jauh. Sepanjang jalan, Komang memperhatikan beberapa warga yang berdiri di depan rumah masing-masing. Mereka terlihat gelisah, sebagian saling berbicara pelan. Suasana itu terasa seperti suasana duka yang belum selesai. Tidak ada suara anak-anak bermain, dan udara pagi terasa seperti menahan sesuatu yang berat. Ketika mereka tiba di rumah Bu Sarni, halaman depan sudah dipenuhi warga. Ada yang berdiri, ada pula yang duduk sambil menahan napas panjang. Dari dalam rumah, terdengar suara orang membaca sesuatu dengan nada berat. Komang mengikuti orang tuanya masuk. Di dalam rumah, suasananya jauh lebih tegang daripada di luar. Mbah Tua, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai orang pintar desa, duduk bersila di tengah ruangan. Wajahnya tampak pucat, namun sorot matanya tetap tajam. Di depannya ada seorang wanita muda bernama Dinda, yang duduk dengan mata tertutup. Nafas Dinda terlihat cepat, seolah ia sedang menahan sesuatu. Keluarga Lilis duduk tidak jauh dari mereka. Pak Slamet menunduk sambil menggenggam tangan istrinya. Bu Sarni tampak tidak berhenti meneteskan air mata. Komang dan keluarganya duduk di barisan belakang. Suasana ruangan itu seakan menahan segala suara yang tidak perlu. Hanya suara Mbah Tua yang terdengar memulai bacaan. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar berat, membuat ruangan itu terasa semakin sunyi. Dinda perlahan mulai bergerak kecil, seolah tubuhnya bereaksi terhadap bacaan itu. Kepalanya menunduk, lalu mendongak pelan, namun matanya tetap tertutup. Nafasnya menjadi lebih cepat, dan tangan kirinya mulai bergetar. Komang memperhatikan perubahan itu dengan hati-hati. Rasa takut yang ia bawa sejak malam sebelumnya muncul lagi. Udara di ruangan itu terasa lebih dingin daripada udara luar. Tiba-tiba Dinda mengeluarkan suara pelan, seperti seseorang yang mengerang. Suara itu membuat beberapa warga yang berada di dekatnya mundur sedikit. Mbah Tua tetap melanjutkan bacaannya tanpa berhenti. Komang merasa bulu kuduknya berdiri ketika Dinda mengangkat kepala dengan gerakan yang pelan, namun tegas. Matanya terbuka, namun tatapannya tidak seperti orang sadar. Tatapannya kosong, tetapi terasa seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Lalu terjadi sesuatu yang membuat Komang kaku. Di atas tubuh Dinda, Komang melihat sebuah bayangan melayang. Bayangan itu berbentuk sosok manusia terbalut kain putih. Wajahnya hitam, sama seperti sosok yang ia lihat dari jendela malam tadi. Arwah itu tidak menyentuh tanah, namun melayang tepat di atas kepala Dinda. Komang tidak bisa mengalihkan pandangan. Jantungnya berdetak keras sampai membuat dadanya sesak. Ia ingin mengatakan sesuatu kepada bapak, tetapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya membeku, hanya matanya yang bisa bergerak. Sosok itu terlihat jelas. Pocong Lilis, wujud yang sama,
dengan tatapan yang sama. Namun kali ini jaraknya lebih dekat dan suasananya jauh lebih menekan. Saat Komang masih terpaku, ponselnya berdering keras. Suara deringan itu memecah keheningan dan membuat beberapa orang menoleh. Komang buru-buru mengeluarkan ponsel dari saku. Nomor yang muncul tidak dikenal. Ia sempat ragu, namun rasa penasaran tiba-tiba mendorongnya untuk mengangkat telepon itu. "Halo?" Suara Komang bergetar. Suara pria muncul dari seberang. Nada suaranya rendah dan kasar. "Kamu itu yang dekat sama Lilis dulu?" Komang membeku. "Siapa ini?" tanyanya pelan. "Wanita jalangmu itu sudah mati, dan kamu bakal ikut kalau banyak tanya," kata suara itu dingin. Komang tidak bisa berkata apa. Suara itu langsung terputus tanpa menunggu jawaban. Ia menatap layar ponselnya yang kembali gelap. Rasa takutnya bertambah. Suara itu terdengar seperti mengenalnya. Namun Komang tidak bisa mengingat wajah siapapun yang cocok dengan nada suara tersebut. Ketika ia mengangkat kepala, sosok pocong di atas tubuh Dinda masih ada. Namun perlahan, sosok itu memudar sampai akhirnya tidak terlihat lagi. Dinda tiba-tiba ambruk ke lantai. Beberapa warga buru-buru maju untuk membantu. Mbah Tua menghentikan bacaannya sambil menatap Dinda dengan wajah tegang. Suasana ruangan berubah menjadi hiruk-pikuk kecil. Namun semua tetap menahan suara agar tidak mengganggu keluarga Lilis. Komang hanya duduk diam. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel. Bapak menoleh pelan. "Kenapa wajahmu pucat begitu, Mang?" tanya bapak. Tidak apa-apa," jawab Komang lirih. Itu satu-satunya jawaban yang mampu ia keluarkan agar tidak menarik perhatian orang lain. Ia menyandarkan tubuh ke dinding sambil mencoba menenangkan napas. Baru beberapa detik ia mencoba memulihkan diri. Suara gaduh tiba-tiba terdengar dari ruang tengah. Suaranya keras dan tidak beraturan, seperti orang yang sedang berteriak keras tanpa kendali. Komang menoleh ke arah suara itu. Warga yang duduk di dekat pintu ruang tengah mulai berdiri dengan wajah takut. Suara itu semakin keras, dan suara barang jatuh terdengar bersamaan. Bapak berdiri dan menatap Komang. "Ayo, lihat sebentar," kata bapak pelan. Komang mengangguk meski tubuhnya masih gemetar. Ia berdiri perlahan dan mengikuti bapak keluar dari ruang belakang menuju ruang tengah. Ketika mereka tiba, suasana sudah berubah total. Ritual yang tadi berlangsung tegang kini berubah menjadi kacau. Dinda, yang sebelumnya ambruk tidak sadarkan diri, kini berdiri di tengah ruangan dengan tubuh bergetar. Matanya terbuka lebar, namun tatapannya bukan tatapan orang sadar. Napasnya terengah, dan dari mulutnya keluar suara berat yang tidak seperti suara perempuan. Tubuhnya tampak tegang, seolah ia sedang menahan sesuatu yang berusaha keluar. Mbah Tua berdiri di depannya, mencoba menenangkan. "Dinda, tarik napas. Sadar," ucapnya. Namun suara itu tidak berpengaruh apapun. Tiba-tiba Dinda menjerit. Suaranya sangat keras, hingga membuat beberapa warga menutup telinga. Jeritan itu terdengar seperti teriakan orang yang sedang menahan sakit bercampur amarah. Komang merinding mendengarnya. Suara itu tidak terdengar seperti suara Dinda. Dinda lalu mengamuk. Ia menendang tikar dan melompat ke arah Mbah Tua. Tangan kanannya terangkat, seolah ingin mencakar wajahnya. "Kalian semua salah. Kalian semua menyalahkanku," teriak Dinda dengan suara yang berat dan penuh kemarahan. Beberapa warga yang berada dekat mereka mencoba menahan tubuh Dinda, namun mereka langsung terdorong mundur seperti terpental oleh kekuatan besar. Komang melihatnya jelas. 4 orang sekaligus tidak mampu menahan tubuh Dinda yang biasanya kecil dan tidak terlalu kuat. Komang langsung sadar bahwa tubuh Dinda tidak digerakkan oleh dirinya sendiri. Ada sesuatu yang mengendalikannya, dan itu terasa sangat kuat. Wajah Dinda yang menegang tiba-tiba berubah. Ia mendongak sambil berteriak lebih keras dari sebelumnya. "Kalian menyalahkanku atas sumpahku sendiri. Kalian membuatku begini," teriaknya lagi. Suara itu membuat ruangan terasa panas dan dingin sekaligus. Pak Slamet dan Bu Sarne menangis sambil berlindung di sudut ruangan. "Lilis, nah, ampuni Bapak," kata Pak Slamet sambil memegang kepala. Suaranya bergetar hebat. Namun jeritan itu justru semakin menjadi. Komang melihat tubuh Dinda perlahan mulai berubah. Tubuhnya membesar sedikit demi sedikit, seolah sedang ditarik dari dalam. Bahunya melebar,
dadanya naik turun keras, dan tangan-tangannya memanjang tipis. Warga yang melihat itu mundur sambil menutup mulut. Tidak ada yang berani mendekat lagi. Dalam hitungan detik, tubuh Dinda sudah hampir menyentuh atap rumah. Rambutnya terurai liar ke segala arah. Matanya menatap setiap orang yang berada di ruangan itu dengan tatapan yang membuat nyali terkuras. Komang merasakan lututnya gemetar melihat perubahan itu. Ia tidak pernah melihat hal semacam ini sepanjang hidupnya. Bahkan ia tidak pernah membayangkan ada hal seperti ini yang benar-benar bisa terjadi. Mbah Tua mencoba kembali membaca sesuatu sambil mengangkat tangannya. Namun sebelum bacaan itu selesai, Dinda atau arwah yang menguasai tubuhnya mendorong Mbah Tua hingga ia terlempar ke dinding. Suara dentingan keras terdengar ketika tubuh Mbah Tua menghantam lemari kayu. Warga berteriak kecil, namun tidak ada yang berani maju menolong. "Kalian membuatku begini," teriak Dinda lagi. Kata-katanya terdengar seperti keluapan sakit, hati yang sudah lama dipendam. Beberapa warga berusaha membuka pintu untuk keluar, namun pintu itu sulit dibuka karena banyak orang yang berdesakan. Komang merasa panik mulai menekan dadanya. Ia melihat bapak berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Bapak menarik tangan Komang. "Masuk kamar, cepat," kata bapak dengan nada rendah namun tegas. Komang mengikuti langkah bapak menuju salah satu kamar di bagian belakang rumah. Begitu pintu kamar terbuka, bapak mendorong Komang masuk terlebih dahulu. Ibu yang sudah ada di dalam kamar langsung menekan pintu agar tetap tertutup. Beberapa warga lain juga ikut masuk sambil gemetar. Komang berdiri di dekat dinding, mencoba mengatur napas. Namun suaranya bergetar hebat. Dari luar kamar, suara barang pecah dan jeritan warga terdengar jelas. Suara tubuh Dinda yang membentur furnitur juga terdengar berkali-kali. Komang menutup telinga, namun suara itu tetap masuk dan membuat kepalanya semakin berat. Ibu menoleh ke arah Komang. "Kamu tidak apa-apa, Mang?" bisik ibu. Suaranya bergetar. "Tidak tahu, Bu. Saya takut," jawab Komang lirih. Jeritan lain terdengar dari ruang tengah. Suaranya menurun, lalu naik lagi seperti seseorang yang sedang menahan sakit sambil melampiaskan amarahnya ke segala arah. Ruangan tempat Komang berdiri terasa semakin sesak. Ia melihat beberapa warga di dalam kamar memejamkan mata sambil menggenggam tangan. Satu sama lain, Komang mencoba menarik napas panjang lagi. Namun setiap suara keras di luar kamar membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak berani membayangkan apa yang sedang terjadi di ruang tengah. Bayangan tubuh Dinda yang membesar dan suara teriakan itu terus mengulang dalam kepalanya. Ia tidak yakin sampai kapan keadaan itu akan berhenti di luar kamar. Suara langkah berat tiba-tiba terdengar lewat. Beberapa menit berlalu, tanpa ada suara lain dari luar. Warga yang bersembunyi bersama mereka mulai saling menatap, namun tetap tidak ada yang berani bicara. Ibu Komang duduk di lantai dengan wajah pucat. Sementara bapak berdiri dekat pintu dengan posisi siaga, seakan masih menunggu hal buruk terjadi. Suasana dalam kamar terasa sangat pengap dan berat. Ketika keadaan mulai sedikit tenang, ibu menoleh pada Komang. Tatapan ibu terlihat seperti menahan sesuatu yang sudah lama dipendam. Komang memperhatikan perubahan itu, namun ia tidak berani bertanya lebih dulu. Ibu menunduk sebentar, lalu menarik napas pelan. "Itu semua terjadi karena kesalahan besar sejak dulu," kata ibu lirih. Suaranya terdengar seperti sudah lama ingin keluar. Komang mengangkat kepala. "Kesalahan apa, Bu?" tanyanya hati-hati. Ibu menggenggam tangannya sendiri. "Masalah ini bukan hal baru. Sudah lama bermula sebelum kamu pulang," lanjut ibu. Matanya tampak berkaca-kaca, tapi tidak sampai menangis. Beberapa warga yang berada di dalam kamar ikut menoleh, namun tidak menyelah. Mereka sepertinya sudah tahu apa yang akan diceritakan ibu, namun tetap diam agar penjelasannya tidak terputus. Ibu melanjutkan, "Semuanya bermula ketika Lilis dituduh berbuat asusila dengan pemuda di gubuk sawah. Waktu itu, sore hari, ada yang lihat mereka berdua di sana." Komang tidak bergerak. Ia mendengarkan dengan seksama. Lilis menyangkal kata ibu lagi. Katanya dia hanya berteduh karena hujan kecil. Tapi kabar itu terlanjur menyebar. Orang-orang langsung menuduh macam-macam. Tidak ada yang mau dengar penjelasannya. Bapak menunduk sambil mengembuskan napas panjang. Orang desa kadang cepat sekali percaya kabar buruk,
ucapnya. Namun suaranya terdengar seperti mengakui kesalahan sendiri. Ibu mengangguk pelan. Sejak itu, keluarga Lilis dikucilkan. Tidak ada yang mau datang ke rumah mereka. Kalau Bu Sarni lewat di jalan, orang-orang pura-pura tidak melihat. Kalau Pak Slamet datang ke warung, orang langsung bisik-bisik. Lilis jadi jarang keluar rumah. Komang menelan ludah. Ia tidak menyangka keadaan Lilis seburuk itu. Ia baru menyadari betapa banyak hal yang ia lewatkan sejak merantau ke kota. Ibu melanjutkan dengan suara yang lebih berat. Puncaknya, waktu Pak Ede, tetangga sebelah gang itu, menghina Pak Slamet di depan umum. Waktu itu, di balai desa, banyak warga yang dengar. Komang mengingat sosok Pak Edi, lelaki yang keras mulut dan sering memicu masalah. Tidak sulit membayangkan ia membuat keributan seperti itu. Pak Edi bilang, Lilis sudah merusak nama keluarga. Dia bilang, anak seperti itu tidak pantas tinggal di desa ini. Lanjut ibu, sambil menggigit bibir. Pak Slamet malu besar. Tapi dia tidak bisa marah ke semua orang. Akhirnya kemarahannya diarahkan ke Lilis. Komang bisa membayangkan suasana itu. Seorang ayah yang terdesak, merasa dipermalukan di depan warga, lalu mencari siapa yang bisa disalahkan. Rasa terpojok yang berujung pada keputusan yang salah. Pak Slamet memaksa Lilis untuk melakukan sumpah pocong, kata ibu dengan suara yang lebih pelan. Dia bilang itu satu-satunya cara membersihkan nama baik keluarga. Beberapa warga dalam kamar menunduk, tidak ada yang berani menatap langsung. Suasana kamar kembali terasa dingin. Ibu menghela napas panjang, padahal Lilis sudah menangis. Katanya ia tidak melakukan apapun. Tapi siapa yang mau percaya? Semua orang sudah menuduh. Komang memperhatikan ibu dengan dada yang terasa mengencang. Kenapa harus sumpah itu, Bu? Karena sudah tidak ada jalan lain. Pak Slamet merasa itu satu-satunya cara agar orang-orang percaya. Jawab ibu. Bapak menambahkan dengan suara rendah. Waktu itu suasananya memang tidak terkendali. Mang, banyak orang ikut membenarkan permintaan itu, termasuk orang-orang yang seharusnya menenangkan. Komang merasakan dadanya makin sesak mendengar pengakuan itu. Ia tidak menyangka bahwa keputusan sebesar itu didorong oleh tekanan sosial yang begitu kuat. Ia memandangi lantai kamar sambil mencoba menerima kenyataan bahwa Lilis telah dipaksa membuktikan dirinya di depan warga dengan cara yang sangat berat. Ibu melanjutkan, sumpah pocong itu dilakukan di masjid. Ibu menunduk, lalu melanjutkan, waktu itu masjid penuh orang, Mang. Orang-orang datang sejak sore. Banyak yang hanya ingin melihat, bukan membantu. Suara ibu terdengar lelah. Raut wajahnya tampak seperti memikul kesalahan yang bukan miliknya. Bapak yang berdiri dekat pintu hanya menatap lantai tanpa berkata apapun. Komang tidak menyela. Ia hanya menunggu, meski hatinya terasa semakin menegang. Lilis dibawa ke depan mimbar, dibungkus kain kafan, sama seperti orang meninggal, kata ibu pelan. Dia gemetar, tapi tidak punya pilihan. Beberapa warga di dalam kamar mengangguk kecil, seolah mengingat kejadian yang sama. Salah seorang ibu-ibu yang duduk di sudut kamar berkata pelan, kasihan anak itu. Tapi waktu itu memang tidak ada yang mau dengar. Ibu menarik napas panjang ketika Al-Quran diletakkan di dadanya. Semua orang diam. Tidak ada suara lain selain bacaan dari ustadz yang memimpin sumpah. Komang membayangkan keadaan itu. Ruangan masjid yang biasanya tenang, kini dipenuhi tatapan yang menghakimi. Lilis berdiri sendiri di tengah kerumunan orang yang tidak percaya padanya. Udara dalam kamar itu terasa semakin dingin bagi Komang ketika membayangkan bagaimana perasaan Lilis saat itu. Ustadz meminta Lilis mengucapkan sumpah. Lanjut ibu. Dan dia bersumpah tidak berzina. Dia bilang dia hanya berteduh, hanya berduaan saja, tidak lebih dari itu. Bapak mengangkat kepala sedikit. Itu pertama kalinya semua orang benar-benar memperhatikan kata-katanya. Ucap bapak lirih, tapi semakin dia meyakinkan orang, semakin besar kecurigaan warga. Komang menggerakkan jari-jarinya yang gemetar, mencoba menenangkan diri. Lalu, kenapa dia harus mengucapkan kutukan itu? Tanyanya pelan. Karena dipaksa keadaan, jawab ibu. Orang-orang bilang sumpahnya tidak kuat kalau tidak ada balasan. Mereka ingin kepastian. Dan Lilis terpayak. Dia bilang kalau dia berbohong, dia rela mati mengenaskan dan arwahnya tidak akan tenang. Ucapan itu membuat suasana kamar semakin hening. Tidak ada yang bergerak.
Kalimat itu yang keluar dari mulut seorang gadis terdesak terasa seperti beban yang jauh lebih besar daripada yang seharusnya ditanggungnya. Komang menelan ludah dan memejamkan mata sebentar. Di dalam benaknya, ia melihat Lilis sebagai bocah kecil yang dulu sering mengajak bermain. Sekarang bayangannya berubah menjadi seorang gadis yang dipaksa bersumpah dalam keadaan terpojok. Perubahan itu membuat dadanya semakin sesak. Ibu melanjutkan, ketika sumpah selesai, tidak ada yang berani bicara. Semua seperti sedang menunggu sesuatu terjadi. Lilis menangis waktu itu, tapi tidak ada yang mendekat. Orang-orang pulang begitu saja. Bapak menimpali dengan suara pelan. Sumpah itu tidak menyelesaikan apapun, justru makin parah. Komang menatap bapak. Warga tetap tidak percaya. Bapak mengangguk. Iya, malah lebih buruk. Banyak yang bilang air mata Lilis itu pertanda dia bohong. Komang menggenggam celana bagian lututnya. Ia sulit menerima kenyataan bahwa Lilis harus melewati semua itu sendirian. Rasa bersalah mulai muncul pelan-pelan. Ia merasa seharusnya ia ada di desa waktu itu. Seharusnya ia tidak sibuk dengan urusannya sendiri di kota. Beberapa detik keheningan lewat lagi. Lalu ibu berkata dengan suara lebih rendah dari sebelumnya. Belum lama setelah sumpah itu, muncul kabar lain yang bikin keadaan benar-benar meledak. Komang menatap langsung wajah ibu. Ia merasa sesuatu yang lebih berat akan keluar dari mulut. Ibu menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Bu bidan desa datang ke rumah Lilis setelah dipanggil karena Lilis tidak berhenti sakit kepala. Saat diperiksa, Bu bidan bilang Lilis sedang hamil. Hening seketika. Warga dalam kamar yang sedari tadi diam hanya saling menatap. Bapak memejamkan mata sambil menutup wajah dengan tangan. Ibu menunduk lebih dalam, seolah tidak sanggup memandang Komang. Komang merasa perutnya seperti ditarik turun. Wajahnya memanas, tubuhnya menegang. Kata hamil itu terus bergema di kepalanya. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik, seolah semua orang menunggu reaksi Komang. Ibu akhirnya berkata pelan. Sejak kabar itu keluar, keadaan desa berubah. Tidak ada yang percaya lagi dengan sumpah pocong itu. Mereka menganggap sumpah itu penuh kebohongan. Komang memandang ke lantai. Suara napasnya terdengar berat. Lilis bilang apa waktu itu, Bu? Tanyanya lirih. Ibu menggeleng lemah. Dia hanya menangis. Tidak ada yang mau dengar penjelasannya lagi. Bahkan sebelum dia bicara, orang-orang sudah memutuskan pendapat mereka. Komang merasakan sesuatu di dadanya mengeras. Ia tidak tahu apakah itu marah, sedih, atau campuran keduanya. Yang ia tahu, beban yang ditanggung Lilis selama ini terlalu berat untuk ukuran siapapun, apalagi seorang gadis muda yang tidak punya kekuatan menghadapi seluruh desa. Bapak mendekat sedikit. Mang, keadaan waktu itu terlalu cepat berubah. Tidak ada yang memikirkan perasaan Lilis. Komang hanya mengangguk kecil. Ia tidak bisa mengeluarkan kata lain. Pikirannya terlalu penuh. Ia membayangkan masjid yang dipenuhi warga. Lilis berdiri sendirian, menangis dalam kain kafan, dipaksa mengucapkan sumpah yang membuat hidupnya berakhir dengan beban yang jauh lebih berat. Suasana dalam kamar kembali sunyi. Ibu termenung sambil menatap lantai. Bapak tidak bicara apapun sejak tadi. Warga lain yang berlindung di kamar itu juga diam, seolah takut mengusik suasana. Ketegangan di luar ruangan masih ada, tetapi tidak sebesar sebelumnya. Meski begitu, kamar itu tetap terasa seperti tempat yang menahan banyak cerita kelam. Setelah beberapa lama, ibu membuka suara lagi. Setelah sumpah itu dilakukan, keadaan Lilis berubah, Mang. Suaranya nyaris berbisik. Dia langsung jatuh sakit beberapa hari kemudian. Komang menoleh pelan. Tatapan ibu tampak lelah, seolah mengingat sesuatu yang berat. Awalnya cuma demam, lanjut ibu. Tapi demamnya tidak turun-turun. Lalu muncul luka kecil di kulitnya. Lama-lama, lukanya bernanah. Badannya makin kurus. Bapak menambahkan dengan suara rendah, waktu itu banyak yang bilang dia kena penyakit biasa. Tapi kondisinya makin parah. Komang merasa tubuhnya menegang. Ia membayangkan Lilis yang dulu ceria, kini terbaring lemah dengan tubuh kurus. Ia menunduk, menahan rasa tidak enak yang mulai merayap. Ibu melanjutkan dengan nada pelan. Bu Sarni hampir setiap hari meminta bantuan orang untuk memandikan Lilis, karena ia tidak bisa bergerak sendiri. Setiap kali kainnya dibuka, kulitnya tampak makin rusak.
Ada luka baru setiap hari. Komang mendengarkan tanpa bergerak. Dokter bilang, apa? Tanyanya perlahan. Waktu dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang Lilis menderita diabetes akut, jawab ibu. Gulanya tinggi sekali. Luka-lukanya tidak bisa sembuh. Karena itu, Bapak mengangguk pelan. Dokter sudah coba beri obat, infus, tapi tubuhnya tidak merespon. Warga di kamar saling pandang. Beberapa terlihat seperti ingin membenarkan sesuatu, tetapi mereka menahan diri. Ibu berkata lagi, tapi warga tidak ada yang percaya penyakit itu. Ia menarik napas, menahan emosi. Mereka bilang itu akibat sumpahnya. Kutukan karena berbohong. Komang menelan ludah. Padahal belum tentu dia bohong, ucapnya lirih. Ibu memejamkan mata. Ayah Mang, tapi siapa yang mau percaya saat itu? Orang-orang sudah memutuskan pendapat sendiri. Beberapa warga di kamar ikut menunduk, seolah merasa bersalah, namun tidak ada yang berani menyahut. Suasana kembali sunyi, dan cerita ibu berlanjut. Hari-hari terakhirnya, paling berat, kata ibu. Lilis tidak bisa makan, tidak bisa minum banyak. Nafasnya pendek-pendek, tubuhnya makin menyusut, seperti tidak ada tenaga tersisa. Komang merasakan dadanya semakin menegang. Membayangkan Lilis menderita seperti itu, membuat batinnya tidak tenang. Pak Slamet dan Bu Sarni sempat membawa Lilis lagi ke rumah sakit, kata bapak. Tapi dokter bilang kondisinya sudah terlalu parah. Mereka hanya bisa memberi obat pereda sakit. Komang memandang lantai. Lalu, dia meninggal di rumah sakit? Tanyanya pelan. Ibu mengangguk. Iya, saat malam. Tubuhnya menggigil, lalu perlahan berhenti gerak. Komang memejamkan mata. Dadanya terasa berat. Kalimat itu menempel begitu saja tanpa bisa ia lepas. Tiba-tiba ia mengingat masa kecil mereka. Lilis berlari di jalan tanah sambil memanggil namanya. Kenangan itu muncul begitu kuat, membuat batinnya semakin menegang. Ibu melanjutkan dengan suara pelan. Waktu itu dokter juga bilang satu hal lagi. Bapak menjawab dengan suara rendah, seolah tidak ingin kata itu terdengar terlalu jelas. Dokter bilang Lilis memang sedang hamil, janinnya belum sempurna. Kamar kembali sunyi. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani bicara. Kata hamil itu kembali menghantam kepala Komang. Lebih kuat dari sebelumnya. Ia menunduk lebih dalam, tidak ingin memperlihatkan wajahnya pada siapapun di dalam kamar. Itu, warga makin yakin sumpah pocong itu bohong, kata ibu. Banyak yang bilang kematiannya bukti bahwa Lilis menipu. Komang meremas celana bagian lutut, padahal tidak ada yang tahu pasti, Bu, ucapnya pelan. Iya, Mang, jawab ibu. Tapi saat warga sudah percaya sesuatu, tidak mudah diubah. Bapak menghela napas panjang. Pak Slamet sempat marah. Dia bilang, dokter salah. Dia bilang, penyakit Lilis bukan karena diabetes, tapi karena sumpah itu. Tapi siapa yang mau dengar? Semua orang punya pendapat masing-masing. Komang merasa pikirannya semakin penuh. Ia memandang dinding kamar yang kusam sambil mencoba menenangkan diri. Tetapi cerita yang baru ia dengar membuat kepalanya semakin berat. Ia merasa ikut dihantam kenyataan yang tidak ia alami langsung. Seorang warga di sudut kamar akhirnya berkata, suaranya gemetar. Saya lihat sendiri waktu itu. Tubuh Lilis sudah kayak tidak punya tenaga. Matanya cekung. Waktu dibawa ke masjid untuk dimandikan, banyak warga yang menjauh karena takut. Ibu menoleh kecil, namun tidak menyela. Warga itu melanjutkan, orang-orang bilang bukan diabetes. Mereka bilang dia kena kutukan sumpahnya sendiri. Komang menahan napas. Kata kutukan itu membuat suasana semakin menekan. Ia memandang pintu kamar yang tertutup. Meski suara dari luar sudah sangat kecil, suasana dalam ruangan justru terasa makin sesak. Apa Lilis sempat bicara sesuatu sebelum meninggal, Bu? Tanya Komang pelan. Ibu menggeleng. Tidak jelas, Mang. Yang saya tahu, dia hanya menangis sambil menggenggam tangan ibunya. Bapak menunduk. Dia tidak pernah punya kesempatan menjelaskan apapun setelah itu. Komang kembali diam, mencoba menerima semua yang diceritakan padanya. Cerita itu seperti membuka luka yang selama ini ditutup rapat oleh seluruh desa. Luka yang tidak ada yang berani mengakui. Ruangan itu kembali sunyi. Ibu menunduk, memejamkan mata sejenak seperti mengumpulkan tenaga untuk menahan emosi. Bapak berdiri dengan kedua tangan menyilang,
Wajahnya tampak seperti menanggung beban yang terlalu banyak. Warga lain masih duduk rapat di sudut ruangan, menahan diri sambil menunggu keadaan cukup aman untuk keluar. Ibu kemudian kembali bicara. Suaranya pelan, namun jelas. Setelah Lilis dimakamkan, keadaan keluarga Pak Slamet tidak pernah sama, Mang. Komang mengangkat kepala. Tatapan ibu membuat suasana kamar terasa semakin berat. Seolah cerita yang akan keluar lebih kelam dari apapun yang sudah ia dengar sebelumnya. Semenjak itu, rumah mereka tidak pernah tenang. Lanjut ibu. Hampir setiap malam ada suara ketukan dari luar rumah. Warga yang duduk di samping ibu mengangguk pelan, menandakan mereka juga tahu cerita itu. Komang menunggu tanpa menyela. Ketukan itu selalu datang tepat saat tengah malam. Kata ibu, kadang pelan, kadang keras seperti orang memukul pintu dengan marah. Bapak menambahkan, Pak Slamet pernah cerita ke bapak. Dia bilang suaranya seperti seseorang yang memohon dibukakan pintu. Komang menarik napas pendek. Dia buka pintunya, Pak. Tidak, jawab bapak. Dia tidak berani. Dia cuma dengar suara itu berulang-ulang. Ibu kemudian melanjutkan perlahan. Bukan cuma pintu, Mang. Jendela rumah mereka juga diketuk. Suaranya jelas sekali. Padahal tidak ada orang lewat malam-malam begitu. Komang membayangkan rumah Pak Slamet yang letaknya agak menyendiri dibanding rumah warga lain. Bayangan suara ketukan berulang di rumah yang sepi seperti itu membuat punggungnya merinding. Ibu melanjutkan dengan suara yang makin rendah. Suatu malam, Pak Slamet lihat dari celah tirai. Di luar jendela ada pocong berdiri. Tingginya hampir sama dengan jendela. Lilis? Tanya Komang pelan, meski ia tahu jawabannya. Ibu mengangguk. Iya, Pak Slamet bilang wajahnya rusak. Ada borok, ada luka-luka. Bahkan ada belatung yang jatuh ke tanah. Warga di sudut kamar langsung mengusap lengan mereka sendiri, seolah ingin menghilangkan rasa dingin yang tiba-tiba muncul. Komang merasakan hal yang sama. Ia membayangkan mata hitam itu, wajah rusak itu, berdiri dalam diam menatap rumah orang tuanya sendiri. Ibu berkata lagi, setiap kali pocong itu datang, Bu Sarni langsung pingsan. Mereka sudah tidak tidur benar selama berhari-hari. Bapak melanjutkan dengan nada berat. Waktu itu Pak Slamet sempat memanggil beberapa tetangga untuk berjaga. Tapi setiap kali warga datang, pocong itu tidak muncul. Hanya ketika mereka pulang, suara ketukan itu kembali terdengar. Cerita itu membuat dada Komang semakin sesak. Ia tertunduk menahan napas yang terasa berat. Meskipun ia takut dengan apa yang ia lihat sendiri beberapa malam terakhir, rasanya tidak sebanding dengan apa yang dialami keluarga Lilis. Ibu menatap Komang lama sebelum melanjutkan, seolah ingin memastikan ia siap mendengarnya. Lalu terornya makin parah, kata ibu. Komang menegakkan tubuhnya pelan. Pocong itu mulai muncul di dalam rumah, sambung ibu. Tidak hanya di jendela, malam-malam Bu Sarni bangun dan melihat pocong itu berdiri di atas lemari kamar. Warga lain menahan napas. Beberapa langsung menutup mulut dengan tangan. Di atas lemari? Tanya Komang lirih. Iya, jawab ibu dengan suara serak. Dari atas lemari, pocong itu menunduk menatap mereka. Wajahnya rusak, matanya cekung. Tanah basah dari kain kafannya jatuh sedikit-sedikit ke lantai. Komang bisa membayangkan suasana itu. Kamar sempit, lampu remang, lalu sosok pocong di atas lemari. Sekuat apapun mental seseorang, pemandangan seperti itu pasti meruntuhkan nyali. Bapak menyambung, Pak Slamet dan Bu Sarni tidak berani tidur di kamar lagi. Mereka pindah ke ruang tengah, tapi teror itu tidak berhenti. Kamar kembali sunyi. Semua orang mulai sadar cerita ini bukan sekadar rumor, tetapi sesuatu yang benar-benar disaksikan oleh orang yang mengalaminya sendiri. Ibu melanjutkan cerita paling berat itu. Suaranya perlahan gemetar. Pangkat terjadi malam sebelum Komang pulang ke desa. Komang menahan napas tanpa sadar. Malam itu, kata ibu dengan suara yang lebih pelan, Bu Sarni terbangun karena merasa ada yang dingin di sampingnya. Padahal Pak Slamet tidur di sebelah. Komang langsung merasakan hawa dingin naik ke tengkuknya. Waktu dia membuka mata, ibu berhenti sebentar, seolah perlu menahan diri. Sebelum melanjutkan, yang berbaring di sampingnya bukan Pak Slamet, tapi pocong Lilis. Beberapa warga langsung memejamkan mata. Komang merasakan tubuhnya merinding hebat. Pocong itu berbaring telentang. Lanjut ibu. Kain kafannya basah tanah, wajahnya rusak, ada boroknya.
dan bau busuknya memenuhi kamar. Bu Sarni sampai tidak bisa bergerak. Bapak mengangguk kecil, memperkuat cerita itu. Begitu Bu Sarni teriak keras, pocong itu hilang. Tapi bekas tanah dari tubuhnya masih tertinggal di kasur. Komang membeku. Ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Sedih, takut, atau marah semuanya bercampur hingga membuat kepalanya berat. Sejak itu mereka tidak bisa tinggal di rumah itu sendirian, kata Ibu Lagit. Beberapa warga mencoba membantu, tapi tidak ada yang tahan lebih dari 1 malam. Kamar kembali sunyi, hanya terdengar napas berat. Beberapa orang yang mencoba menahan rasa takut yang ikut merambat ke dalam diri mereka setelah mendengar cerita itu. Komang menunduk sambil memegang lututnya yang terasa lemas. Ibu menatap Komang sejenak dengan mata yang lelah. Semua ini tidak bisa dibiarkan, Mang, ucapnya pelan. Keluarga Lilis tidak mungkin bertahan kalau terornya masih begitu. Nada suaranya mengandung rasa cemas yang sulit ditutupi. Bapak yang sejak tadi berdiri dekat pintu hanya mengangguk tipis tanpa berkata apapun. Salah satu warga di sudut kamar menimpali, makanya mereka manggil Mbah Gandon. Sudah tidak ada cara lain. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, seolah mengingat kejadian yang tidak ingin ia ingat lagi. Komang mendongakkan kepala sedikit. Mbah Gandon siapa, Pak? Tanyanya pelan. Bapak menjawab lirih. Orang tua yang tinggal di ujung desa. Dulu sering bantu bersihin desa kalau ada masalah besar. Suaranya pelan, tetapi cukup jelas untuk terdengar oleh semua yang ada di dalam kamar. Ibu menambahkan, dia satu-satunya yang berani ambil tanggung jawab. Kalau tidak, mungkin desa ini makin rusak. Beberapa warga mengangguk. Komang menatap wajah mereka satu persatu, menyadari bahwa teror yang dialami keluarga Lilis telah mengguncang seluruh desa. Tidak ada yang benar-benar aman selama pocong itu masih berkeliaran. Hawa dingin di kamar semakin terasa. Meskipun tidak ada angin yang masuk siang itu, setelah suasana sedikit mereda, warga perlahan keluar dari kamar dan berkumpul di halaman depan rumah Bu Sarni. Mbah Gandon sudah berdiri di tengah halaman sambil memegang tongkat kecil. Usianya terlihat sudah sangat tua, namun sorot matanya tetap tajam. Suasana desa berubah sunyi ketika ia mulai memberi arahan. Tidak ada suara anak-anak berlarian, tidak ada tawa atau candaan. Yang terdengar hanya suara langkah warga yang menyiapkan segala hal untuk ruatan malam itu. Komang berdiri di samping Bapak sambil memperhatikan warga yang membuat gunungan dari hasil bumi. Ada pisang, singkong, jagung, sayuran, dan buah-buahan yang disusun rapi. Beberapa laki-laki membawa wayang kulit untuk pergelaran malam. Hal itu dilakukan sebagai bentuk permohonan agar kesialan desa segera pergi. Ketika sore datang, halaman depan masjid sudah penuh warga. Gunungan diletakkan di tengah lapangan, sementara dalang bersiap memainkan wayang kulit. Komang berdiri tidak jauh dari orang tuanya, merasakan suasana yang aneh. Ruatan malam itu tidak seperti acara biasa. Warga tidak banyak berbicara. Semua terlihat tegang, seolah takut salah langkah sedikit saja. Setelah azan maghrib berlalu, wayang kulit mulai digelar. Lampu sorot menyinari kelir, menampilkan bayangan tokoh-tokoh wayang yang bergerak dengan ritme lambat. Dalang mulai membaca doa-doa khusus yang membuat suasana semakin berat. Warga mendengarkan dengan hening. Tidak ada suara selain lantunan gamelan yang lembut dan suara dalang yang memecah kesunyian malam. Ketika prosesi sudah berjalan setengahnya, Mbah Gandon berdiri di depan gunungan. Pak Slamet dan Bu Sarni dipanggil maju. Keduanya tampak sangat lemah. Mata Bu Sarni bengkak seperti habis menangis berhari-hari. Pak Slamet bahkan hampir tidak mampu berdiri tegak. Mereka berdua menggenggam tangan satu sama lain, menahan napas sambil melangkah menuju tengah lingkaran warga. Mbah Gandon mengangguk kepada mereka. "Ayo, ucapkan apa yang harus diucapkan," katanya pelan namun tegas. Pak Slamet menunduk dalam-dalam. Suaranya bergetar ketika ia akhirnya bicara. Saya minta maaf. Saya memaksa anak saya sendiri bersumpah. Saya salah besar." Bu Sarni menyusul dengan suara parau. "Lilis, Nak, Ibu salah. Ibu tidak melindungi kamu. Ibu mohon ampun." Warga menunduk. Tidak ada yang tega menatap keduanya terlalu lama. Komang merasakan sesuatu bergerak di dadanya ketika mendengar suara tangis Bu Sarni.
Ia tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan seorang ibu yang kehilangan anak dalam keadaan seberat itu. Ketika permohonan maaf selesai, Mbah Gandon mulai memercikan air dari wadah kecil ke arah gunungan. Semua warga mengikuti doa yang ia baca. Suasana malam menjadi semakin pekat. Namun, ada sedikit hawa yang terasa berubah seolah ruatan itu menarik. Sesuatu yang selama ini menekan, acara berlangsung hingga tengah malam. Setelah gunungan dibagikan kepada warga, ruatan dianggap selesai. Perlahan warga pulang ke rumah masing-masing. Komang dan keluarganya juga berjalan pulang dalam diam. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang berani mengomentari apapun yang terjadi malam itu. Komang hanya ingin segera masuk kamar dan mencoba menenangkan diri setelah seharian menghadapi cerita dan kejadian berat. Namun ketika Komang masuk ke kamarnya, hawa di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Ia mengunci pintu, meletakkan ponsel di meja, lalu berbaring perlahan. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya belum tenang. Ia memejamkan mata sebentar, berharap bisa tertidur meski hanya untuk beberapa menit. Namun saat ia memiringkan tubuh ke kanan, tubuhnya langsung kaku. Di sampingnya, di atas kasur yang sama, terbaring sosok pocong. Kain kafannya basah tanah, wajahnya rusak, penuh luka dan borok. Bau apek tanah kuburan mengisi kamar itu dengan cepat. Komang hampir tidak bisa bernapas. Ia menahan teriakan. Tubuhnya gemetar hebat, namun entah dari mana, keberanian kecil muncul. Dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, "Lilis, saya tahu kamu dengar saya. Kalau kamu marah, saya minta maaf." Pocong itu tidak bergerak. Hanya matanya saja yang terlihat bergerak perlahan menatap Komang. Pandangan itu membuat dada Komang makin sesak. Namun ia tetap bicara, meski suaranya hampir hilang. "Kalau kamu tersiksa karena sumpah itu, kamu tidak perlu datang lagi." Untuk sesaat, kamar itu benar-benar hening. Tidak ada suara, tidak ada gerakan lain, hanya napas Komang yang naik turun dengan tidak tentu. Lalu pocong itu mengeluarkan suara lirih seperti menirukan doa Komang. Setelah itu terdengar tawa kecil, sangat pelan, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Dalam sekejap, sosok itu memudar. Kain kafannya perlahan hilang dari pandangan. Bau tanah juga menghilang. Kamar kembali kosong. Komang masih kaku di tempatnya, tidak berani bergerak. Ia menatap kasur yang kembali dingin. Tidak ada bekas apapun, tetapi hawa aneh yang menekan sejak malam-malam sebelumnya kini perlahan menghilang. Rasa berat di dadanya masih ada, namun tidak sebesar tadi. Ia menghela napas panjang. Dadanya naik turun, berusaha menenangkan diri. Malam itu terasa panjang, namun akhirnya Komang hanya bisa berbaring dalam diam sambil merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, seperti beban yang sedikit terangkat, meski sisanya masih tertinggal. Dan malam itu, kamar Komang kembali sunyi, tanpa suara apapun yang menyentuh jendelanya. Cerita pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita lainnya dari Jagat Misteri. Pamit undur diri, sampai bertemu di cerita berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.